Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman Fauzi, guru penggerak angkatan ke-7 di Sekolah SMK Negeri 1 Cilengsi. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata terkait perubahan paradigma kurikulum Merdeka yang saat ini sedang saya jalankan. Berikut paparan yang akan saya sampaikan melalui PowerPoint yang ada setelah ini. Terima kasih. Baik, berikut akan dijelaskan terkait dengan perubahan paradigma baru, mengapa kurikulum perlu berubah oleh Arif Rahman Fauzi. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu? Yang pertama adalah kurikulum dapat diartikan sebagai langkah awal sampai langkah akhir proses belajar murid. Ada juga yang mengartikan bahwa kurikulum adalah inti pendidikan, yaitu segala sesuatu yang akan murid pelajari. Sementara kurikulum yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman, berpusat pada murid, dikembangkan atau diadaptasi sesuai di konteks dan karakteristik murid, mengikuti sesuai perkembangan iptek. Ada 8 perubahan paradigma pada kurikulum. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, memberikan pengalaman bermakna. Yang keempat, membangun kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keenam, menghargai keberagaman karakter, gaya belajar, serta kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketujuh, memberikan kesempatan murid untuk belajar dari kegagalan. Yang terakhir adalah membangun konstruktivisme dalam pembelajaran. Kita akan mundur perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia. Pada tahun 1950, yaitu ada kurikulum 1947, kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1952, yaitu kurikulum 1952, ini adalah kurikulum kedua di Indonesia sebagai penyempurna dari kurikulum 1947. Sementara pada tahun 1968, kurikulum 1968, kurikulum pertama pada masa Orde Lama dengan tujuan membentuk manusia Pancasila sejati. Pada tahun 1975, kurikulum 1975, kurikulum penyempurna kurikulum 1968 dengan konsep MBO atau Management by Objective. Pada tahun 1984, yaitu kurikulum 1984, kurikulum yang menggunakan pendekatan proses keahlian. Pada tahun 1994, kurikulum perpaduan antara kurikulum terutama kurikulum 1975 dan 1984. Kita lanjut pada tahun 2004. Ini ada kurikulum 2004 dengan berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 94. Kemudian pada tahun 2006 terdapat kurikulum 2006, kurikulum yang hampir sama dengan kurikulum 2004, pembedanya ada pada kewenangan dalam penyusunannya. Pada tahun 2013 yaitu kurikulum 2013 atau sering kita sebut dengan Kurtiwas, kurikulum pengganti dari kurikulum KTSP yang memiliki 3 aspek penilaian. Pada tahun 2016, dari Kurtiwas berubah menjadi kurikulum nasional, yaitu kurikulum penyempurna dari kurikulum 2013 yang di dalamnya telah memenuhi 2 dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Dan pada tahun 2002 hingga saat ini, kurikulum Merdeka yang diperkenalkan oleh Kemendikbudristek, kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek terhadap keleluasaan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Kita akan bahas kurikulum Merdeka. Apa saja yang ada pada kurikulum Merdeka? Yang pertama, kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang dikenalkan oleh Kemendikbud sebagai upaya mengatasi krisis pembelajaran akibat pandemi. Kemudian, kurikulum ini menawarkan paradigma baru dan berdiferensiasi dalam pembelajaran. Diberi keleluasaan materi esensial serta pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang menarik, terhubung dengan kehidupan sekitar, dan mengembangkan keterampilan abad 21. Kurikulum Merdeka juga menekankan untuk dapat mengeksplorasi potensi dan kompetensi murid yang selama ini terkungkung dengan materi. Kemudian pembelajaran dilakukan melalui paradigma baru dan berdiferensiasi agar menyenangkan, berpusat pada murid, serta sesuai kebutuhan dan tahap kembang murid.
Selanjutnya yang terakhir adalah kurikulum merdeka diharapkan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Demikian penjelasan terkait dengan perubahan paradigma kurikulum oleh Arif Rahman Fauzi, Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam bahagia.